Semuanya. Oke, siap untuk menerima materi pada pagi hari ini ya. Oke, kita langsung masih masuk di tema 1 subtema 3 ya, pembelajaran 4, 5, dan 6. Pengaruh geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat. Kehidupan budaya masyarakat Indonesia terdiri dari kepulauan dan setiap daerah memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda setiap pulaunya ya. Budaya daerah yang bisa kita lihat diantaranya adalah adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan lain-lain. Oke, ciri keragaman yang pertama yaitu keragaman suku bangsa. Suku bangsa Indonesia berasal dari suku bangsa Indo yang berasal dari Yunan dan Cina Selatan. Berkembang menjadi ratusan suku dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua yaitu keragaman bahasa. Indonesia termasuk dalam bahasa Austronesia, Australia, Asia. Keragaman agama. Indonesia memiliki 6 agama dan berbagai aliran kepercayaan. Yang keempat yaitu keragaman seni dan budaya. Kebudayaan dihasilkan dari suku-suku bangsa. Nah, kebudayaan seperti kesenian sastra, seni tari, seni musik, seni drama, dan lain-lain ya. Oke, keragaman budaya memiliki banyak manfaat baik di bidang bahasa, bidang pariwisata, dan bidang kebudayaan. Dan bidang bahasa yaitu memberi perbendaharaan istilah bahasa Indonesia yang semakin banyak. Yang kedua sebagai objek tujuan wisata untuk menghasilkan devisa negara. Bidang kebudayaan yaitu ada dampak positif dan dampak negatif ya. Dampak negatif yaitu memudahkan budaya asing masuk Indonesia, turunnya nilai moral bangsa. Dampak positifnya apa? Kebudayaan Indonesia dikenal oleh mancanegara. Yang selanjutnya yaitu kehidupan transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia adalah kepulauan yang dihubungkan oleh lautan. Jadi pesawat dan kapal adalah transportasi yang strategis. Oke, ini adalah peta bandara di Indonesia. Bandara-bandara di Indonesia tersebar luas ya di seluruh Indonesia. Nanti teman-teman bisa pelajari di LKS ya nama-namanya. Ini adalah peta pelabuhan di Indonesia. Nanti teman-teman bisa lihat macam-macam pelabuhan di LKS ya, sudah dijabarkan di situ. Selanjutnya yaitu dampak positif negatif kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Dampak positifnya yaitu terpacunya Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan ya. Semakin maju seperti itu. Untuk dampak negatifnya yaitu ada perbedaan harga barang, kebutuhan antar daerah, antar pulau itu sudah berbeda-beda. Seperti itu. Selanjutnya yaitu perilaku sesuai nilai Pancasila. Indonesia terkenal dengan musyawarah. Itu mencerminkan nilai Pancasila sila ketiga dan keempat. Sila ketiga yaitu sikap bersatu, mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan pribadi dan golongan. Yang keempat yaitu menghargai pendapat orang lain dan mengambil keputusan untuk mencapai mufakat. Mengamalkan nilai Pancasila menjamin kehidupan bangsa negara sehingga menjadi negara yang disegani negara lain. Selanjutnya yaitu macam-macam kelainan gangguan atau penyakit otot manusia. Otot itu apa kemarin? Ayo, alat gerak aktif manusia. Tanpa otot manusia tidak bisa beraktivitas. Faktor penyebab kelainan otot yang pertama kecelakaan, yaitu penyakit bawaan lahir, kesalahan gerak, dan yang terakhir yaitu otot yang tidak pernah dilatih. Nah, selanjutnya di sini akan dibahas tentang kelainan otot manusia. Pertama yaitu tetanus, kondisi kaku dan tegang di seluruh tubuh akibat bakteri tetanus. Yang kedua yaitu polio, disebabkan oleh bakteri polio. Yang ketiga yaitu kaku leher, pergerakan otot leher akibat gerakan salah atau hentakan mendadak. Yang keempat yaitu atrofi otot, penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Yang kelima yaitu hipertrofi, otot menjadi besar kuat akibat aktivitas berlebihan. Yang keenam yaitu kram pada otot, kontraksi otot yang terus-menerus bekerja terlalu berat. Yang ketujuh yaitu terkilir, kelainan otot antagonis yang menyebabkan gerakan kacau pada otot yang membuat ujung tulang tidak kembali ke tempat semula. Yang selanjutnya
Itu distrofi otot, kelainan otot pada anak-anak karena penyakit kronis atau cacat bawaan sejak lahir. Itu adalah kelainan otot ya. Selanjutnya, menentukan ide pokok. Ide pokok merupakan masalah utama yang dibahas dalam paragraf. Cara menentukannya yang sederhana yaitu satu, mengambil kalimat utama, menyimpulkan kalimat utama, dan menyimpulkan isi paragrafnya. Selanjutnya kita membuat komik. Komik suatu bentuk seni yang menggunakan gambar bergerak yang disusun demikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Ciri komik ayo apa ya? Hadir untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, proporsional, menggunakan bahasa percakapan dan bersifat kepahlawanan dan menggambarkan watak secara sederhana. Itu adalah ciri-ciri komik. Selanjutnya akan belajar tentang kelainan penyakit organ gerak dan pencegahannya. Oke, di sini ada kelainan osteoporosis, lordosis, kifosis, skoliosis, riketsia, rakitis, dan arteritis. Nah, di sini osteoporosis itu pengenapasan tulang ya. Jadi harus minum makanan yang berkalsium. Lordosis, kifosis, skoliosis itu adalah akibat tulang itu menggok ke depan, ke belakang, dan ke samping. Cara mencegahnya yaitu dengan cara posisi duduk yang benar dan olahraga teratur. Sedangkan riketsia itu kelainan tulang disebabkan oleh kekurangan vitamin D, kalsium. Jadi pencegahannya harus makan makanan yang berkalsium. Rakitis juga seperti itu, hampir sama ya kelainan tulang pada anak-anak, yaitu harus makan makanan yang berkalsium. Yang selanjutnya yaitu arteri, disebut juga peradangan tulang, sehingga mengakibatkan gangguan fungsi sendi. Menjaganya dengan cara membatasi makanan yang memicu asam urat. Demikian yang bisa Usendi sampaikan. Apabila ada banyak kesalahan, Usendi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.